Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram Bapak Ustaz Bukhari, ya, insya Allah beliau sama-sama akan berangkat ke tanah suci dengan Bapak Ibu al-mukarram Bapak Ustaz Abdul Khaliq sebagai wali kita, dan wabil khusus al-mukarram Bapak Haji Rian Nursan Abdul Ghani dari Kalbar beserta Ibu. Alhamdulillah, dan alhamdulillah untuk kesekian kali bersama LRA. Dulu dengan saya waktu dengan anak-anak masih remaja yang paling besar. Alhamdulillah Allah takdirkan kembali untuk bergabung dengan LRA beserta grup dari Kalimantan Barat untuk bersama ke tanah suci. Semoga dimudahkan Allah semua urusan kami. Juga yang kami hormati rombongan dari Bank Indonesia. Alhamdulillah, ada yang kemarin ikut manasik, ada yang mungkin hari ini yang baru manasik. Dan Bapak Ibu para calon tamu Allah, ya, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang aminnya kencang insya Allah mabrur. Takutnya mabrur. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah besok kita akan berangkat. Seluruhnya ada 5 bis dan semuanya ada 186 jamaah. Betul? Ya, ada di beberapa hotel, tidak satu paket ya. Ada yang di Movenpick, kemudian Madinah Movenpick, dan di Mekahnya Fairmont yang silver. Ada yang Milad di Mekahnya, di Madinah Movenpick, di Mekahnya Makkah Hotel, dulu Hilton Pak, sekarang Makkah Hotel. Hilton yang kalau tahu di ring depan, paling depan, sampingnya jam-jam. Ya. Kemudian ada yang di hotel saja, Madinah saja, paket hemat di saja, dan di Makkahnya di Hilton Convention, Hilton yang baru. Ya, sesudah Hilton jadi Makkah Hotel, maka ada beberapa Hilton di belakang, di sampingnya di Jabal Umar, daerah Jabal Umar. Baik, Bapak Ibu, semoga semuanya sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah. Tiada yang paling membahagiakan kita kecuali kita akan menjadi tamunya Allah. Semoga merasakan nikmatnya sejak sekarang. Ya, bahagia. Yang terpikir sudah terasa ini di depan Ka'bah. Ya, ingin cepat sekali sampai bisa bersujud di Raudhah, bersujud di Masjid Nabawi. Ya, rasanya sudah rindu dengan Rasulullah SAW. Itu adalah perasaan-perasaan yang tidak mungkin diganti dengan apapun. Ya, bagi yang bersyukur. Tapi bagi yang tidak bersyukur, pikirannya berapa jam ke sana, takut di sana gimana, jangan-jangan musim dingin, kedinginan, batuk saya kambuh. Gak ada manfaat dengan pikiran itu. Yang penting bahagia saja. Jadi tamunya Allah itu cukup menghantarkan kepada pantas mendapatkan kebahagiaan selama perjalanan ibadah umrah kita. Semoga Bapak Ibu menjadi ahli syukur. Amin. Bapak Ibu mau tahu bagaimana cara menjadi ahli syukur? Tahu doanya tahu? Doa syukur? Coba. Allah agar dijadikan hamba yang bersyukur, yang Rasul amanahkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, engkau sangat aku cintai. Ya, dipegang tangannya Mu'adz, aku mencintaimu dan aku ajarkan doa kepadamu, kuwasiatkan. Maka bacalah doa ini di penghujung akhir sholatmu. Di sini ada yang menafsirkan sebelum salam dibaca, ada yang menafsirkan sesudah sholat, di duburi sholat, yang ke dalam sholat.
Nah, apa doanya? Yang tahu boleh pulang duluan ya? Doanya Bismika Allahumma ahya. Bismika. Doa apa itu? Kenapa ngikut? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau belum ada perasaan bahagia karena mau berangkat, baca doa itu. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah agar aku selalu ingat kepadamu. Tuh, modal untuk bersyukur ingat Allah dulu. Dan agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Tuh, baru syukur, kalau ingat Allah baru syukur. Yang ketiga, agar aku dapat memperbagus ibadah kepadamu. Wujud syukur adalah ibadah. Hidupnya dipakai untuk ibadah. Nah, ini penting doa ini, Pak. Insyaallah. Sudah hafal Bapak Ibu? Kalau belum hafal nanti bisa ke depan. Ya, mau Ustaz Bukhari, jangan lupa bawa amplop ya, Pak. Bawa amplop. Allahumma sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sekarang sudah kelihatan wajah syukur semuanya, insyaallah. Bapak Ibu, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelum materi manasik saya sampaikan, sudah semua punya lembaran ini? Lembar kontrol ini sangat penting, Pak. Satu, jadwal penerbangan pesawatnya, hari keberangkatan, jam take off-nya sudah ada di sini. Ya, kemudian kepulangan. Karena suka ini sudah dibagikan ini, tapi pas di sana Ustaz, kapan kita pulang? Jam berapa pulang? Soalnya nanti harus ada yang jemput. Padahal sudah ada di sini. Cuma dibagikan, nggak dibaca, ditaruh aja di tas. Padahal ini penting untuk dibaca. Dan ini hanya untuk pegangan Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan administrasi untuk keberangkatan, tidak ada pemeriksaan untuk ini. Ini hanya untuk pegangan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi di sini pimpinan rombongan kebetulan alhamdulillah saya sendiri. Nama saya Ali Nurul Haq, panggilnya Ali. Saya bersama Ustadz Bukhari. Ya. Baik, kemudian ada dokter. Ya, dokter yang akan bersama kita, namanya Pak Dokter Anwar Harun Samsudin. Kebetulan hari ini beliau tidak hadir, kemarin pas manasik kemarin hadir beliau. Jadi insya Allah bersama dalam penerbangan yang sama di Garuda besok. Baik Bapak Ibu, di sini juga ada sudah terlihat teman sekamar, ada. Nah, jadi kalau ingin tahu dengan saya, dengan siapa saya sekamar, sudah tahu, sudah ada. Yang suami istri ya udah pasti. Yang paket berempat ada ya Pak. Baik. Kemudian di sini juga nomor-nomor penting. Ya, ada nomor bagian bandara Haji Didi, bandara sini. Kemudian ada Ustadz Samsul yang bertanggung jawab di Saudi, khususnya di Madinah. Ada Haji Soleh, Ustadz Soleh, ini khusus di bandara Jeddah. Dan ada Haji Ali Wafa, Ustadz Ali Wafa di Madinah. Ini semua di Mekah, di Mekah. Jadi yang kalau ada apa-apa di Madinah, di Mekah bisa ada yang bisa dihubungi Pak. Nah, call center juga ada, WA center juga ada. Baik, ini yang di depan. Di belakangnya ini adalah itinerary perjalanan Bapak Ibu. Ya, sejak besok berkumpul di mana? Di Bandara Suta. Ya, jam berapa Bapak Ibu berkumpulnya? Tolong dijawab, jam berapa kita kumpul harus ada di bandara? Nah, ini kan jam 9.35 take off, 3 jam mundur ke belakang.
Ya, jangan sampai datang jam 9. Ya, awas, hati-hati. 3 jam sebelum berangkat harus ada di bandara. Itu peraturan penerbangan internasional. Jadi bukan aturan NRA, aturan dari penerbangan. Jadi tolong 3 jam. Kalau yang dari Kalbar Pak ya, nanti rombongan di sini kan, bersama-sama. Nginap di sini Pak. Alhamdulillah, jadi gampang. Ini yang dari Bekasi, dari Bogor, hati-hati, hitung takut macet. Atau kalau bisa memang sholat subuh di sana. Ya, kalau memang kira-kira nggak keburu nanti, atau sholat subuh di rest area, ya udah mendekati lah. Jam 6 harus sudah kumpul di Bandara Suta. Jam 6 pagi di Terminal 3. Terminal 3 pintu 2. Terminal 3 internasional ya Pak, yang Badar Baru. Nanti kumpulnya di depan restoran Sate Senayan. Restoran khas ya, Sate Senayan. Di depan ya Pak. Yang mau masuk ke dalam silakan. Bayar sendiri ya Pak. Sate Senayan. Ingat-ingat ya Pak, kumpul di situ. Dan sudah kumpul, kita menunggu dibagikannya paspor dan boarding pass. Sambil nunggu, sambil zikir. Kan Bapak Ibu sejak melangkahkan kaki dari rumah itu sudah dinilai jemaah umroh dan sudah bernilai kebaikan langkah. Jadi pakai itu kebaikan. Jangan mubazir tuh waktu. Pakai zikir, pakai istighfar, pakai sholawat. Kalau mau tadarus, pakai tadarus mulai. Program tadarus perjalanan umroh. Itu sudah terhitung ibadah dalam umroh. Gitu. Baik Bapak Ibu, sesudah nanti dibagikan paspor dan boarding pass, kita siap-siap ke imigrasi. Bapak Ibu, nanti juga di mahsyar, bukan permasalahan yang mudah. Mahsyar itu adalah didekatkannya matahari, dipanasnya kita dengan panas yang hebat luar biasa. Ya Allah, selamatkan aku di mahsyar. Belum lagi ancaman neraka yang naudzubillah. Ngeri. Nah ini menjadi program kita untuk ke tanah suci, ke tempat terbaik. Dan bukan untuk kita keselamatannya, untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kedua orang tua kita supaya diselamatkan Allah. Untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang terdekat kita, supaya nanti dikumpulkannya di mana? Di surganya Allah Subhanahu dan saat terbaik untuk kita. Baik, semoga paling tidak sudah punya rencana. Hebat. Rencana ini harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Bapak Ibu sudah siap ke tanah suci? Ya. Apa yang dipersiapkan? Apa Bu? Ilmu. Ya. Ini yang udah mana sih kayaknya? Baik, sampaikan. 1, ilmu akidahnya. 2, syariah. 3, akhlak. Nah, ini tiga-tiganya harus dipersiapkan dengan baik. Ulangi, akidah, syariah, akhlak. Periksa akidah dulu, periksa imannya. Yang iman, satu saya bilang, iman itu sudah merasakan bahagianya menjadi tamunya Allah. Sebab mengimani tempat yang akan kita tuju adalah tempat terbaik untuk kita memohon kepada Allah dengan segala harapan-harapan. Itu akidah kita periksa. Kalau untuk kesananya punya harapan kepada Allah, jadi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Lillahi wa atimul hajja wal umrata lillah. Harus lillah. Kalau tidak lillah, tidak jadi amal soleh. Bagi yang lillah, maka sejak berangkat, sejak senangnya, sejak niatannya sudah punya amal kebaikan. Duduk manasiknya, nganterin tasnya, nyiapin perbekalan di sana, semua jadi kebaikan. Kalau lillahi ta'ala. Wah, periksa hati Ibu, lillah enggak? Lillah. Apa itu lillah? Melakukannya karena Allah. Karena Allah mah enggak ada hubungan dengan apapun kecuali untuk Allah. Ingin dapat balasannya dari Allah. Nah, jangan sampai kita ada riya. Maaf Pak, riya. Mohon maaf.
ada riya, ada syirik kecil namanya. Ya. Dalam hadis sampaikan sesungguhnya apa yang paling dikhawatirkan oleh Rasul, atas kata Rasul, yang paling aku khawatirkan tentang kalian adalah syirkul asghar. Orang suka nyuruh-nyuruh lagi, udah kotor tuh hati. Kalau ingin ridho Allah dengan siapapun sekamar, yang penting ridhonya. Kalau nggak cocok tinggal sabar, betul? Ikhlas. Kalau yang cocok tinggal bersyukur. Alhamdulillah dapat sekamar dengan orang rajin ibadah, jadi aku ke bawah. Kebetulan sekamar dengan orang yang lelet, alhamdulillah dengan orang lelet jadi banyak pahala, ngajak dia semangat. Nggak ada apa-apa. Jangan sampai sekali lagi gara-gara sekamar dengan yang kalau tidur ingin nyala lampu, yang satu ingin mati lampu, akhirnya nggak tidur dua-duanya. Yang satu nyalain, yang satu matiin, yang satu nyalainnya. Coba kalau salah satu ikhlas lillah jadi ibadah. Ya Allah, semoga aku walaupun tidak terang tetap bisa tidur. Kasihan dia nggak bisa tidur dalam keadaan terang aku. Pasti tidur. Yang menidurkan Allah. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allah yang menidurkan, bukan kita. Tuh kayak gitu Pak. Baik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala. Maka talbiyah ini merupakan salah satu kunci ya, atau benteng hati agar kita tetap ikhlas dalam perjalanan. Ayo kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tolong diartikan. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi. Atau yang lain, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Sama-sama. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah. Coba Bapak Ibu artinya saya harap. Labbaik Allahumma labbaik. Ini ada yang masih ikut labbaik. Kan artinya bukan labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Coba, ya Allah nih hambamu Ali bin Daud yang banyak dosa, yang sering lalai ibadah, datang kepadamu. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, aku datang. Rasa syukur, rasa malu, rasa khawatir gak diterima bergabung jadi satu loh Pak. Ya kita bukan Pak, kita sering, tapi tetap aja ketika berangkat takut Allah tidak ridho. Takut loh. Dan harus ada rasa takut supaya kita serius. Kalau nggak ada rasa takut, nah jalan aja. Tapi karena nggak ada rasa takut, malah maka nanti malam saya anjurkan sebelum berangkat sholat taubat. Nah, ya, jangan sombong merasa nggak punya dosa. Sholat taubat. Yang di sini sholat taubat. Bangunlah jam 2:30 atau jam 3:30. Sebab subuhnya jam 4:05 sekarang ya. Langsung sholat 2 rakaat. Kemudian niatkan sholat taubat. Wasoli sunata taubati rakaataini billahi ta'ala. Kemudian sesudah selesai mohon ampun, baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjangan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kepanjangan Ustaz. Astagfirullah. Kepanjangan. Mana lagi? Ya. Baca istighfar sambil ya Allah ampuni hamba-Mu nih yang penuh dosa. Kau pilih jadi tamu. Gak nyangka aku bisa berangkat ya Allah. Sampaikan aku ke tanah suci dan ridhoi aku. Terimalah aku si hina ini, si banyak dosa ini. Allah suka kalau kita betul-betul memohon ampun kepadanya. Dan insya Allah Allah terima. Ada orang yang gelisah takut dosa mau berangkat. Kata orang kalau di sini pernah nampar orang, di sana bakal ada yang nampar.
hari-hari nggak bisa tidur, mikirin takut ada yang nampak. Kata orang kalau pernah nonjok orang di sana ada yang nonjok. Kalau cerewet di sini di sana bakal ada yang nyerewetin. Jadi gelisah. Padahal kalau sudah minta maaf, Allah maafkan, lancar. Ada jemaah yang 2 hari di Madinah nggak mandi-mandi. Ya, karena mikirin dosa. Kenapa? Air di kamarnya panas. Dia udah tobat di raudhah tetap panas. Kemudian bareng sama Ustaz tanya, Ustaz dosa apa saya kira-kira? Kenapa air di kamar saya panas? 2 hari saya nggak mandi. Saya maupun terpaksa. Padahal saya udah tobat di raudhah. Mohon ampun setiap habis sholat, tapi tetap panas. Saya tolong bantu, mohon ampun ke Allah. Itu muter kerannya kemana Pak? Ke kiri, ya panas ke kiri. Itu bukan desa tapi desok. Bukan dosa tapi. Nah kayak gitu, saking mikirin dosa. Nah, jadi kalau ingat dosa, mohon ampun kepada Allah. Nah, itu kalau berangkat dengan akidah. Ada kekhawatiran kalau sampai di sana nggak diterima Allah karena kita masih banyak dosa yang kita menyombongkan diri dari dosa itu, banyak kesalahan, banyak kelalaian. Kita datang dengan penuh harap, insya Allah disambut Allah, diri dari Allah. Cirinya kalau yang disebut Allah, tentunya di sana bahagia sekali. Nah, maka ini persiapan akidah. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan ayat surat At-Taubah ayat 4. Ya, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atau fataqadu balik wa qira'atu ma'al qaidin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentu kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tuh, persiapkan diri untuk keberangkatan itu. Persiapkan akidah, persiapkan syariah, persiapkan akhlak. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Hati-hati kalimat ini. Kenapa Allah tidak suka? Mereka memang tidak siap-siap. Bahkan kesel, terpaksa, karena malu, karena ingin tahu kayak apa makan, ingin belanja, nah, macam-macam niatan. Ya, bukan untuk ibadah. Orang yang tidak siap-siap, Allah tidak ridho. Ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, yang tidak benar-benar untuk Allah ditolak. La labbaik wa la sa'daik. Engkau tidak datang untuk Allah dan tidak terima. Kebayang yang gak diterima. Kayak ibu bertamu ke rumah orang, orang itu sebel sama kita, enak gak? Nggak enak, gelisah gitu. Sama ke tanah suci, ke Baitullah, kalau Allah tidak ridho nggak bakalan nih. Pasal batu Allah lemahkan keinginan, lemah. Nggak mau ibadah, awas hati-hati. Nggak mau ibadah. Orang lain jam 2 udah lari, jam 3 lari, dia mati dulu aja nyenyak. Giliran diajak ke toko baru lari, paling duluan. Baik Bapak Ibu, syariahnya harus benar Pak. Bagaimana Bapak Ibu tahu tentang umroh? Umroh itu adalah berziarah ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Umroh, berziarah. Kalau haji al-qasdu mengajak datang. Nah kalau umroh berziarah ke tanah suci, maka ada namanya rukun umroh. Ada wajib umroh, ada sunnah-sunnah dalam umroh. Rukun umroh ada 5. 1, niat ihram. 1. Nah, yang jawab 2 orang. 1. Baru 10 orang. 1. Jangan marah buat. Biasa aja. 1 niat. 2. Tawaf. Apa itu tawaf Bu? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Berapa kali? Dimulai dari mana? Makin ramah. Dari rukun Hajar Aswad berakhir di rukun Hajar Aswad. Tuh. Kemudian yang keempat, sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Di mana? Safa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Yang kelima, tahallul. Apa itu tahallul? Bukan, hal itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram umroh dengan menggunting rambut. Gunting rambut istilahnya ada 2, ada takdir, ada tahlik. Tahlik, ada takdir, ada tahlik. Kalau takdir itu gunting, kalau tahlik botak. Boleh nangheran, ya.
sampai dikerok silakan. Ya, yang botak dengan yang tidak botak beda kualitas. Didoakan oleh Nabi. Siap botak Bapak Ibu? Ya, apalagi yang sudah botak. Ya Bu, setuju? Ibu suami botak. Mana Bapak ya? Nggak ikut? Suruh botak aja. Sunnah botak, sunnah. Ya, baik. Kemudian itulah rukun. Kemudian tertib berurutan. Kemudian wajib umrah hanya ada dua. Satu, memulai niat dari mikot. Mikot kita nanti adalah Bir Ali. Jadi mikot yang ada di Madinah, baik pakai kereta atau pakai bis, Bir Ali mikotnya. Ya. Kedua adalah menjaga larangan ihram. Larangan ihram itu untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, hanya 2 helai kain ihram. Ya, ibu-ibu berpakaian lengkap, jangan ikut-ikutan. Yang di Bir Ali ada ibu-ibu pakai kantong plastik merah. Bu, apa itu? Dalaman Ustaz? Kata Ustaz harus dicopot. Ibu-ibu mah enggak, bapak-bapak pakai ikut-ikutan. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu, untuk bapak-bapak tidak boleh memakai penutup kepala yang nempel di kepala. Lalu tidak memakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit. 3 tuh yang berbeda dengan ibu. Untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Untuk semuanya tidak berwangi-wangian atau tatoyub, tidak berwangian. Jadi tidak boleh lagi pakai wangian sesudah niat di mikot. Tidak boleh mencukur bulu-bulu. Nah, ini bapak-bapak yang khawatir sambil talbiyah, labbaik Allah. Mencukur bulu itu. Ya, dihitung nanti. Kemudian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengganggu pepohonan, tidak boleh memetiknya, merusaknya. Ada ketentuannya, tidak boleh membunuh binatang buruan. Fala rafasa, tidak berkata jorok yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Jorok tuh, rafasa. Wala fusuqa, tidak berbuat maksiat, termasuk ngomongin orang apa? Lagi ihram. Bu, itu teman ibu kayaknya sombong banget orangnya. Nah, nggak boleh. Dosa itu, termasuk fasik. Meninggalkan sholat, orang lain sholat, ini nggak sholat. Fasik. Wala jidal, tidak berantem adu mulut. Wah, harus sabar makanya. Nggak boleh berantem. Tahan, banyak istighfar. Ya. Kemudian tidak berhubungan suami istri selama berihram umroh, tidak menikah, tidak jadi saksi nikah dan tidak menikahkan selama berihram umroh. Itu larangan nikah. Sejak berlaku dari mulai niat di mikot sampai tahallul selesai sahih. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan supaya ada gambaran dari rumah nanti malam sholat taubat. Baik, nanti disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, belakang berikutnya adalah akhlak. Akhlaknya harus bagus, Bapak Ibu. Bisa rusak amal ibadah kalau akhlaknya rusak. Sehebat apapun ibadah kalau akhlaknya rusak. Jadi tolong Pak Ibu, dengan teman, dengan saya sering sampaikan, tolong beramal baik dengan sesama teman. Siapa tahu dengan kebaikan kita itu menghantarkan pada kemakmuran. Ada teman sakit di kamar, ya Bu nggak usah turun, biar saya bawakan nasi nanti. Nah, ya hebat. Siapa tahu itu yang menyebabkan Allah ridho dan mabrur Bapak Ibu. Ya, ada orang yang sudah sepuh, kalau ke masjid suka agak telat, ditungguin. Bu, nggak usah takut, saya tungguin ya. Aduh, kamu nanti telat nggak apa-apa. Yang penting ibu bisa ke masjid sama-sama. Aduh, itu indah. Jangan malah dikunci di kamar, ditinggalin rame-rame. Biarin aja lelet dia mah, dari kamar aja. Sedih dia, nangis. Ketika kenapa nggak ke masjid Bu? Dikunci Ustaz dengan teman-teman. Nah, yang satu, yang 3 senang AC, yang satu nggak kuat AC. Didinginkan malah, biar dia pindah kamar. Ngadu, Ustaz, kalau kedinginan nggak bisa tidur. Ini yang 3 gede banget AC-nya. Kenapa Bu? Biarin aja Ustaz, biar dia pindah. Malah suruh dia pindah. Ya, tolong Bapak Ibu dijaga akhlaknya. Kenapa? Ketika Rasul ditanya, apa yang menyebabkan orang banyak masuk surga? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa Allah dan bagus akhlak. Bahkan siapa yang nanti paling dekat duduknya dengan Nabi adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi tolong Bapak Ibu, ini bagus akhlak. Setiap kesempatan saling menolong, ambil.
supaya kita dihantarkan pada kemakmuran ibadah. Bahkan orang yang akhlaknya bagus bisa mengalahkan orang yang rajin tahajud dan puasa. Jadi akhlak hebat. Kenapa? Kalau akhlak ini jadi siar kita sebagai orang Islam. Kita bertetangga dengan orang kafir, tidak dilihat sholatnya, lihat akhlaknya. Kalau sholatnya kita rajin, tapi akhlak kita buruk, dia bilang orang Islam sholat aja rajin, akhlaknya pelitnya naudzubillah. Nah, ya. Jadi akhlak ini penting. Maka Nabi diutus tuh diutam imam makarimah akhlak, khusus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tolong berumroh dengan akhlak. Akhlak itu yang menyebabkan Allah ridho, Allah dekat dengan kita. Yang Allah tidak ridho tinggalkan, sombong tinggalkan, Allah tidak ridho. Ria tinggalkan, Allah tidak ridho. Apalagi marah tinggalkan, Allah tidak ridho. Ya, kemudian apalagi apa lagi? Ketersinggungan atau anak sekarang baperan, tinggalkan. Lebih kita inginkan ridho Allah. Biar teman mau bilang apa juga, yang penting saya mau mulia di hadapan Allah. Gak ada pengaruh buat saya. Mau diomongin apa, saya masang penting Allah ridho. Gak ada pengaruh. Nah gitu ya. Insya Allah ini saya lihat nih mencium bau para jemaah umrah yang mabrur makbul insya Allah. Nanti jawaban jalan asal akhlaknya bagus. Akhlak itu sabar, ikhlas, tawakal, peduli. Kalau salah cepat minta maaf. Kalau orang salah cepat memaafkan. Itu akhlak. Kalau diuji, saya pernah ada orang yang tasnya nggak ketemu. 2 hari nggak ketemu. Saya bilang ke Bu Irma, kata Bu Irma, kalau Ustaz temuin orangnya, bilang apa aja yang di tasnya, nanti akan diganti. Saya soalnya udah nanya ke pihak yang di bandara, nggak ketemu. Sudah keliling, ngecek kamar-kamar, nggak ada. Saya akhirnya ketemu, Pak, mohon maaf, ini tas belum ketemu, sudah 2 hari, sudah 4 hari, maaf, sudah 4 hari. Saya mohon maaf, sudah saya usaha, kok nggak ada tas Pak. Apa dia bilang? Ustaz, saya sendiri nggak mikirin tas, nggak apa-apa. Saya udah kesini udah senang, saya udah bisa umroh, udah senang, udah bahagia. Urusan tas mah ini mungkin ujian buat saya. Yang lain kan dapat, saya aja yang enggak. Semoga saja hilangnya tas ini menjadi kifarat dosa saya. Hebat Pak kalau yang bersyukur. Dan kalau untuk baju murah-murah, 20 real dapat tuh di bawah pakai gamis. Dia bilang, Ustaz, insya Allah kebahagiaan saya tidak akan terganggu dengan hilangnya tas. Begitu. Pas mau pulang ternyata tasnya baru datang, ke bawah sama travel lain. Begitu, bisa gitu Pak. Dia bilang ini ujian. Kalau memang rezeki saya, dia pasti datang. Tuh kalau dengan iman, akhlak akan bagus, dan ketika diuji akan bersyukur tetap dengan nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan itu subhanallah berhasil luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang nanti malam sholat taubat. Besok sebelum berangkat jangan lupa sholat sunnah safar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sesudah safar doa, ya Allah, saya akan berangkat, selamatkan saya, mudahkan urusan saya, sampaikan di 2 tanah suci Mekah Madinah. Ya Allah, terimalah saya, mudahkan untuk ibadah di sana, kembalikan saya ke rumah saya, bertemu dengan anak keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa ibadah umroh yang kau terima dan mabrur. Gitu. Dan itu melangkahkan kaki, jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan bismillah aku berserah diri kepada tiada daya kekuatan kecuali atas pertolongan. Sudah serahkan semua ke Allah. Ya, jangan banyak pikiran yang macam-macam. Nanti orang yang begitu maka dijawab udita wa kubita wa ukita. Dia dalam bimbingan, dia dalam kecukupan, dan dia dalam perlindungan. Para setan bubar, nggak bisa menggoda orang itu. Apa kata setan? Bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dilindungi dan dicukupi? Betapa pentingnya kalimat itu. Jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Kemudian Bapak Ibu memakai keluar rumah dengan tertib, naik kendaraan dengan tertib, baca doa. Naik kendaraan baca doanya, baca doa safarnya. Dalam perjalanan ketika naik bertakbir, ketika turun bertasbih, sampai di bandara ikutin arahan dari petugas. Lalu tadi ke imigrasi, lalu ke ruang tunggu, lalu naik ke pesawat. Duduk di pesawat tolong baca Al-Quran sebelum tidur.
atau baca doa-doa yang dibaca nanti ketika apa? Ketika tawaf, ketika sa'i, paling tidak tahu apa yang diminta. Ya, ketika ustadznya baca amin, amin, karena tahu. Betul? Nah, jangan kita ngikut tapi nggak ngerti, nggak khusyuk jadinya. Malah liatin ini orang hitam banget sebelah saya, Afrika kali. Kayaknya bau banget, udah nggak mandi 5 hari ini orang. Malah itu konsentrasi. Tapi kalau kita tahu apa yang diminta kan pasti enak. Karena nggak tahu akhirnya nggak konsentrasi. Tolong ini penting, baca tuh. Oh, minta ini putaran pertama. Oh, putaran kedua minta ini. Jadi ketika dibaca, amin, amin. Ada yang ikut juga. Allahumma, Allahumma, imanan bika, wa tasdiqon bi kitabika, wa wafaan. Sampai di situ orang nggak bisa baca Quran. Gitu. Wa wafaan, wa wafawan, wa wawawan. Susah nganggokin ya. Mendingan amin, amin aja ya. Kemudian Pak Ibu, di dalam pesawat istirahat. Kemudian turun nanti insya Allah di Madinah pada pukul 15.05 kita segera ke imigrasi. Periksa imigrasi, turun ke bawah. Kalau masih bisa ngambil tasnya, ambil tasnya. Kalau tidak, langsung menuju ke bis. Jadi keluar, langsung naik di bis. Kalau ada yang nanya, orang Arab nanya paspor, kasih aja. Itu namanya nanyakan masanya pakai mana. Gitu, masanya ini malah lari, malah ketakutan. Terus ada orang Arab minta paspor, saya jadi takut. Kasih, dilihat nanti dikasih lagi, gitu ya. Baik, kemudian nanti ke bis, di bis langsung duduk dengan rapi, lalu biasanya dibikin doa. Allah nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira, ya Allah, aku mohon kebaikan kota ini, kebaikan penduduknya, kebaikan yang ada. Aku berlindung kepada dari keburukan kota ini, keburukan yang ada dalam. Insya Allah baik di sana. Lalu jalan, lalu bersolawat kepada Nabi, sebab kita di Madinah bersalam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, aku sampai di tanah suci Madinah, tanah yang dicintai Rasul. Ya Allah, aku bahagia. Aduh, udah gak tahan ingin ke Raudhah, udah gak tahan ingin sujud di Raudhah. Maka sampai di sholat asar, istirahat. Tiba-tiba pengumuman, kata di pengumuman di grup kadang-kadang, Bapak Ibu, untuk ibu-ibu kumpul setengah 4 di lobi hotel. Yang bisa aja di hotel saja, yang di Movenpick di lobi hotel Movenpick kumpul. Masuk ke Raudhahnya habis subuh, tapi kumpulnya sebelum subuh. Nanti dibawa oleh mutawifah ke tempat dekat dari antrian masuk ke Raudhah. Ikut aja ibu. Sambil ikut, sambil sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, aku rindu Rasul, aku cinta. Memang aku tidak pernah ketemu, tapi aku rindu. Aku merasakan bagaimana ajarannya, bagaimana Rasul adalah cinta kepada kami umatnya. Ya Allah, aku mohon nanti dapat syafaat darinya. Sampai di Raudhah nggak kuat sujud, nangis gitu. Ya Allah, gak nyangka aku bisa sujud di tempat sujudnya Rasul. Terbayang ibu kita. Ya Allah, ampuni dosa ibuku. Berkat ibuku, aku bisa kesini. Berkat doanya, berkat kebaikannya, aku bisa kesini. Nangis dia. Terbayang seakan ibu hadir bersama kita. Lihat kebayang ayah kita, perjuangannya, pergi pagi, pulang banting tulang buat anak-anaknya. Dan kita bisa kesana berkat mereka. Doakan ayah. Kebayang anak-anak yang kita tinggalkan, yang kita bawa, ingin jadi anak soleh. Ya Allah, jadikan anak soleh. Itu berbagai rasa bercampur, bahagia, haru, luar biasa. Nangis, bahagia, sholat barokah. Nanti pas pulang ditanya, Mah gimana di Raudhah? Alhamdulillah, Mama bisa doain kamu di Raudhah. Semoga kamu juga bisa ke sana. Nanti doakan Mama juga doakan nenek. Indah. Cerita yang indah. Hari itu selesai. Besoknya Siti Tur kota Madinah. Ada sunnah yang mendapat pahala umroh, yaitu mengunjungi Masjid Quba. Tapi ada caranya. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjidal Quba fa shalla fi salatan kana ajri umrah. Siapa yang berwudu dulu dari rumahnya, wah ini kuncinya, wudu dulu dari rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba, lalu sholat di Masjid Quba, dapat pahala umroh. Umrohnya belum, pahalanya dapat di Masjid Quba.
kaifiatnya harus tahu. Dari Kuba ke kebun kurma, dari kebun kurma ke Uhud, dari Uhud kembali ke hotel melewati kiblatin dan mana. Kemudian hari Rabu, betul ya, hari Rabu. Hari Rabu jam 10 pagi Bapak Ibu sudah siap-siap untuk persiapan umroh. Biasanya ada pemantapan manasik pada hari Selasa nanti ya, sore pemantapan manasik di tempat tetangga kita Kutufa. Udah gitu Bapak Ibu, hari Rabu jam 10 pagi sudah siap-siap, sudah rapi-rapi tuh di kamar, semua masukin ke tas kecil, ya, terus koper kecilnya. Tas besarnya biasanya malamnya sudah ditarik sama truk atau mobil atau memang berbarengan, tergantung kondisi nanti di sana. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu jam 10 siap-siap sudah melakukan sunnah sebelum ihram. Apa? Merapikan bulu, menggunting kuku, kemudian mandi sunnah ihram. Ya, mandi sunnah ihram. Ya, kemudian sudah mandi sunnah ihram, Bapak Ibu, kemudian kembali dari kamar mandi, jangan lupa pakai deodoran, pakai pewangi tubuh, tapi di badan, ya, tidak di pakaian ihramnya. Kemudian pakai pakaian ihramnya. Ibu-ibu yang lengkap, pakai manset. Tahu manset Ibu? Nah, jangan sampai nggak pakai manset. Kenapa? Ketika diangkat kelihatan aurat, tangannya bisa segini kelihatan. Dan ini aurat, bisa merusak ibadah umrah kita. Atau bawahnya, ibu-ibu pakai kaos kaki. Ya kenapa? Kalau ibu-ibu dari kamar mandi itu spontan, roknya diangkat tinggi. Dan itu betisnya kelihatan, dan itu aurat, harusnya pakai kaos kaki, gitu, ya. Pakai ciput daleman, dan kenapa? Supaya rambutnya nggak pada keluar. Rambut bagi ibu-ibu aurat. Bapak-bapak yang kuat pakai gesper, pakai iromnya. Awas, harus aman, harus kuat. Kenapa? Kalau tidak jangan sampai putaran ketiga pas nengok ke bawah udah nggak ada. Musibah besar, ya. Nah, jadi yang kuat. Baik, nanti ini contoh. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sudah rapi, siap-siap ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur, langsung jamaah dengan asar. Duhurnya berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, asarnya sendiri, ya, jamak takdim, ya, asar ditarik ke duhur. Selesai sholat kembali ke hotel makan siang. Biasanya yang di Movenpick itu sekaligus turun, sudah diturunin tuh tas-tas kita. Kenapa? Sebab Movenpick itu habis duhur udah close, sudah diblok tuh kunci-kunci kamar. Sebetulnya masih boleh, tetapi sudah diblok. Kalau mau ke kamar lagi harus dicas dulu kuncinya. Satu itu. Kedua, Movenpick tahu saja kadang-kadang suka kurang anduk. Kalau kurang anduk, segera lapor. Kenapa? Karena regulasi kan cepat Pak di sana. Orang lain baru keluar, kita sudah datang, jadi belum rapi-rapi sampai ke anduk-anduknya. Jadi tolong Pak, sekamar berempat, anduk baru 2, minta lagi 2, jadi 4. Sisanya juga sama. Ya, kemudian kadang-kadang kamarnya, nah ini yang agak susah. Kadangnya Bapak bertiga, kasur 4. Alhamdulillah bisa pindah kasur, ya. Gantian besok di kasur itu. Yang masalah Bapak berempat, kasur baru 2. Nah ini lapor segera kepada panitia, Pak kurang kasur. Jangan saking sabarnya yang satu tidur di kolong. Nggak usah, harus bilang, nanti dikasih lagi tambahan kasurnya, ya Pak. Ini kondisi supaya nanti aman di sana. Baik ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Ibu, kita turun dari hotel, jam 2 sudah berada di bis masing-masing. Untuk berangkat ke mana Pak? Nah, ada yang ke stasiun, ada yang ke Bir Ali langsung. Ya, jadi ada yang pakai kereta 2 bis, ya, ada yang pakai bis 3 bis. Seperti yang 3 bis ke Bir Ali, niat di Bir Ali, sholat di Bir Ali, lalu masuk di bis, niat di bis. Bagi yang pakai kereta, nanti sampai stasiun, naik kereta, niat di kereta. Ya, ketika melewati Bir Ali. Ya, baik Bapak Ibu. Sesudah niat, bilangnya apa? Niatnya bagaimana Bapak Ibu? Ayo, niat. Labbaik Allahumma umratan, bukan labbaik. Labbaik itu mah talbiyah. Labbaik Allahumma umratan.
ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Tuh, ya. Udah, hati berarti untuk siapa tuh? Untuk Allah. Awas jangan sampai mau niat udah labbaik Allahumma umratan, kirim ke grup udah niat umroh. Hati-hati, bukan nggak boleh. Takutnya nih saya bilang, ria itu sangat tipis. Sedikit aja tujuannya bukan untuk Allah, maka kita sampai kepada Allah. Tolong ya, ya. Silakan selfie tapi jaga riaknya, jangan sampai kita terjebak padanya. Kemudian sesudah labbaik atau nawaitul umrata wa amratu biha lillahi ta'ala, habisnya tuh maka terkena larangan ihram yang tadi. Kemudian apa yang disunahkan? Bertalbiyah. Ya sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini akan menghantarkan pada ampunan Allah, pada rahmat Allah, pada ridho Allah. Jadi semangatlah kalian. Kebanyakan gak semangat. Kalau ustaznya udah gak talbiyah, repeh. Nah, repeh. Diam semua, gak ada yang ikut. Ustaz kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik kan ikut. Lama-lama kan ustaz capek tuh, istirahat, semua nggak ada talbiyah lagi. Padahal terusin lanjutin talbiyah. Ya, atau ustaznya semangat pas nengok di belakang udah tidur semua. Ya, tolong semangat talbiyah. Ya, baik. Sepanjang perjalanan jaga larangan ihram. Kalau masuk ke rest area, ke toilet, jaga jangan sampai ihramnya kena najis. Wah, kena najis nanti tidak sah tawafnya. Ya, kemudian ibu-ibu kaos kakinya jangan sampai kena najis. Kalau ragu ganti, bawa kaos kaki cadangan untuk ibu-ibu. Ya, baik. Kemudian nanti sampai di mana? Di Mekah ada yang hotel Fairmont, ada yang hotel saja, ada hotel Hilton Convention dan ada hotel Mekah. Masing-masing langsung dihantar ke hotel sesuai dengan paket. Kemudian Bapak Ibu dibagikan apa? Kunci hotel. Biasanya ke tempat makan dulu sebelum ke hotel, makan malam, baru ke kamar masing-masing. Dikasih jadwal waktu berapa? 1 jam, Pak. Masuk tolong 1 jam, Pak. Harus kompakan. Kalau enggak repot ya. Kalau enggak kompakan. Yang ini udah datang duluan, tahu-tahu marah kan yang udah datang duluan. Ini tolong Pak, kompak ya. Siap? Kompak? Itu termasuk akhlak namanya. Kalau lalai itu nggak berakhlak, sehingga yang lain menjadi rusak, menjadi marah. Ya, tolong saling mengingatkan. Ya, baik. Kemudian jam 8 nyampe, biasanya jam 10 atau setengah 10 paling cepat kita bisa memulai. Kalau kompakan setengah 10 hebat tuh. Ya, setengah 10 hebat ya. Termasuk hebat Pak, setengah 10. Wah, grupnya dari Kalbar setengah 10 sudah kumpul di lobi. Wah, hebat. Ya, grupnya Bank Indonesia setengah 10 kumpul di lobi, hebat. Grup yang lain setengah 10 di lobi, hebat. Kenapa? Sebab lebih cepat kita. Nah, ya kalau jam 10 tambah 2 jam setengah, udah jam berapa kan? Nah, ya. Jadi kita berusaha jam 10, setengah 10 sudah kumpul di lobi. Kita berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i. Sebelum berangkat, perhatikan harus punya wudu. Kenapa? Syarat sah tawaf, satu suci dari hadas. Yang haid belum boleh ikut tawaf. Tunggu sampai bersih. Awas yang haid. Kedua, harus menutup aurat dengan benar. Sebab tawaf seperti sholat. Ya, suci dari hadas. Kemudian menutup aurat, ibu-ibu periksa rambutnya, periksa bapak-bapak periksa kain ihramnya. Kemudian ketiga, menuju Masjidil Haram sambil tarbiyah, terus tarbiyah. Tarbiyah kan sampai kita sebelum tawaf. Labbaik Allah, jangan malu dilihatin orang-orang, biarin aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik sampai di pintu masjid kita doa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk dengan penuh harap. Ya Allah, mau tawaf, turun ke bawah, baru terlihat Ka'bah. Nangis. Allah, nggak nyangka bisa melihat Ka'bah. Yang selama ini kami berkiblat untuk sholat, sekarang bisa ada di hadapanku. Di sini 120 rahmat Allah turunkan setiap harinya. Semoga aku dapat rahmat. Ya Allah. Lihat Ka'bah dengan terharu dan doa Allahumma jid hadzal baita
tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wajid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu wa witabarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Doanya lengkap. Kita dompleng doa minta keberkahan Ka'bah tuh. Ya, keberkahannya dari Allah. Baik, ada nih. Saya kalau nggak salah Ustaz Agung yang cerita. Jadi Ustaz Agung bawa jemaah sampai di depan Ka'bah. Kata Ustaz, ayo Pak, kita lihat Ka'bah dengan rasa syukur. Kita berdoa ke Allah. Mari kita minta supaya kita mendapatkan rahmat keberkahan. Ayo sambil lihat Ka'bah. Allahumma jidal baita. Semua nangis. Ada satu yang diam. Kata bosnya, kenapa Pak? Saya nggak bisa melihat Ka'bah Ustaz. Saya belum bisa melihat Ka'bah. Loh kenapa? Apa yang mau lihat? Kabut putih. Kabut. Gak lihat kan Ka'bah hitam. Saya nggak lihat Ustaz. Kenapa saya nggak lihat? Kata Ustaz, Bapak bawa jimat gak? Bawa jimat ternyata. Tuh, innama musyrikuna najasun fala yaqrabu masalah. Allah musyrikun najis, Allah tidak suka dia masuk ke Masjidil Haram. Gak bisa. Kata Pak Ustaz, tolong Pak buang tuh jimat. Mohon ampun ke Allah. Dibuang jimatnya, istighfar mohon ampun. Ternyata baru terlihat tuh Ka'bah. Jangan bawa kesyirikan ke sana. Kita hanya Allah, la ilaha. Kita tidak butuh apapun ya untuk Allah, sebab Allah maha segala-galanya. Itu ya, harus lurus ke Allah. Baik Bapak Ibu yang nanti Allah SWT, kita langsung tawaf menuju ke Hajar Aswad. Mulai tawaf di sudut Hajar Aswad. Kedua, tawaf itu harus Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Ya, muterin Ka'bah melawan arah jalur jam. Tidak boleh nempel di Ka'bah. Wah, jangan sampai tawaf masuk ke Hijri Ismail, tidak sah. Nempel di Ka'bah tidak sah. Jadi harus di luar Ka'bah. Ya, 7 kali putaran dengan yakin. Itulah syarat sahnya. Ulangi, 1 suci dari hadas, 2 menutup aurat, 3 memulai Ka'bah, mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad berakhir di sudut Hajar Aswad. Ketiga, Ka'bah sebelah kiri kita. Keempat, kita bertawaf di luar Ka'bah, tidak nempel di Ka'bah. Tuh, tolong diingat. Kalau tidak sah tawaf, tidak sah umrah. Tawaf 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad. Biasanya diawali dengan beristilam ke sudut Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Coba Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu ketuk. Jangan ketukar kisbah. Bismillah Allahu Akbar. Salah. Bismillah Allahu Akbar baru ketuk. Sudah gitu baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah sampai di rukun yamani. Rukun yamani itu sujud sebelum Hajar Aswad. Coba Pak. Nah, itu rukun yamani ada tulisannya. Di situ berhenti semua, berhenti, yang ngangkat tangan, nengok ke mana? Ke sudutnya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, tidak dikecup. Awas kalau ada ustaz bilang Allahu Akbar tidak dikecup, jangan ikutnya Allahu Akbar tidak dikecup. Maksudnya tidak dikecup tangannya, ya. Dari situ doanya sama-sama. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina. Pengalaman Ustaz Bukhari saya. Di situ kadang-kadang ada jemaah yang suka mendahului karena merasa apa? Kita belum robana, dia udah robana, jadi nagokin. Kalau mau ikut, kalau mau sendiri jangan keras. Lebih tertib ikut. Robbana atina fid dunya hasanah, sambil minta ya Allah selamatkan aku dunia dan akhirat dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Malah ada tambahan wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah masukkan ke dalam surga bersama orang-orang baik. Ya, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Tuh, sampai di rukun Hajar Aswad, angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kecup lagi. Putaran kedua. Sama, rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya. Putaran ketiga, putaran keempat, sampai selesai putaran ketujuh, keluar kita melewati sudut Hajar Aswad menuju ke tempat yang memungkinkan, tempat yang kita bisa melaksanakan sholat ba'da tawaf. Hukumnya sunnah. Sholat ba'da tawaf kita cari tempat lalu sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama sunnah sesudah Al-Fatihah baca Al-Kafirun.
Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Selesai sholat doa lagi. Selesai doa minum air Zam-Zam. Lalu doa, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa, mohon kesembuhan dari penyakit lahir batin. Ya. Baik, sudah itu kita sa'i. Syarat sah sa'i dilakukan sesudah tawaf. Ya, dilakukan di mas'a, tempat sa'i. Dimulai dari sofa, 7 kali perjalanan berakhir di marwah. Ingat syarat sa'i. 1, dilakukan sesudah tawaf. 2, dilakukan di mas'a. 3, dimulai dari sofa. Berapa kali perjalanan? 7 perjalanan. Berakhir di mana? Di marwah. Sampai di bukit sofa, menghadap ke arah kiblat, lalu baca innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baca takbir, baca tahlil, baca tahmid, lalu kita turun menuju ke bukit Marwah. Di perjalanan baca zikir, baca tasbih, doa. Di lampu hijau untuk bapak-bapak, bapak-bapak, lampu hijau sunnah berlari-lari kecil, bukan balap lari. Ibu-ibu tidak sunnah. Kadang ibu-ibunya gangguin bapak, ayo pak, bapak kurang olahraga jadinya. Loyo. Sambil membaca doa sama-sama. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-'azzul akram. Rabbighfir warham wa'fu. Nanti sama. Kemudian lepas dari lampu hijau, biasa lagi jalan dan zikir lagi. Biasa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Naik ke bukit Marwah, baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Di bukit Marwah sama kayak tadi, baca takbir, baca tahmid, baca tahmid. Turun, takbir, tahmid, lurus, baca doa. Jangan malah ngobrol. Alhamdulillah saya bisa berangkat umroh, sayang suami nggak bisa ikut, soalnya dia udah tua, udah sakit. Bukannya doa malah ngobrolin suami. Ya, doa tempat terbaik. Lalu naik ke bukit, di lampu hijau, Rabbighfir lagi, Rabbighfir. Naik ke bukit sofa, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi dari sofa ke marwah dihitung sekali. Balik dari marwah ke sofa jadi 2 kali. Insya Allah selesai pada hitungan ke-7 di bukit Marwah. Selesai kita kumpul. Sekarang nggak bisa kumpul di bukit, kita diusir harus keluar. Kalau dulu kan, sekarang dikasih garis, itu Bu Haji kasih garis polisi, nggak boleh di situ, disuruh keluar. Jadi di luar kita apa? Doa. Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna wa la tu'anna wa syukrika alaina wala badika la takilna. Dan seterusnya kita doa. Kemudian Pak Ibu baru kita gunting rambut. Gunting aja dulu di situ. Bapak-bapak yang mau gundul nanti keluar dari Marwah, kita bisa cari tempat untuk barbershop untuk gundul, insyaallah. Bagi yang mau tawaf lagi jangan dihabisin gundulnya, sisakan aja 3 cm, nanti baru dikerok tuh kalau untuk sempurna pas umroh yang kedua. Baik Pak Ibu, itulah perjalanan Bapak Ibu. Insyaallah biasanya jam 12 atau paling lambat setengah 1 selesai kita melaksanakan umroh pertama di Masjidil Haram. Rasanya lega, senang. Langsung bisa umroh yang kedua. Ya, yang akan menduduki Jabal Tur, Jabal Rahmah, Arafah, Muzdalifah, Mina, lalu Ji'rana. Di Ji'rana itu tempat kita mengambil mikot. Ya, kemudian kita ambil mikot, boleh membadalkan. Siapa Bapak Ibu akan badalkan, Mam, Ibu, Bapak, kakek, nenek. Cuman masalahnya 1 kali umroh hanya untuk 1 orang, nggak bisa untuk 1 RT. Nah, labbaik Allahumma umratan badalan an, sebutin nama yang dibadalkannya. Nanti di bimbing Pak.
Tapi kalau mau banyak yang badalkan, tidak bisa kecuali dibantu sama para ustadz Bukhari, saya, insya Allah, dan Mutaib di sana bisa membantu membadalkan saudara-saudara yang dibadalkan ketika perjalanan umroh. Salah satu kebaikan Bapak Ibu sebagai ucapan terima kasih bahagia kita bisa ke sana berbagi dengan orang tua dengan cara membadalkannya.